Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan rasa puji dan syukur saya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya sampai hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula saya sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan saya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah terang benderang. Saat ini semoga kita diberikan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah sebelumnya. Nama saya Celia Faradina dengan NIM 532000087 dari kelas 4C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas ekonometrika yang diampu oleh Bapak Pak Fadul Mubarok. Dengan judul, tugas yang diberikan adalah menjelaskan tentang praktikum time series dan peramalan harga saham 100 hari yang akan datang berdasarkan model ARIMA. Model ARIMA merupakan model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh yaitu data yang dikumpulkan terkait dengan satuan waktu yaitu jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, maupun semester dan data yang diamati sepanjang waktu. Baiklah, langsung saja saya akan membuka program R dan langsung saja akan saya share screen. Baiklah, yang pertama itu kita panggil dulu datanya. Misalnya kita save di D, dan kalau kalian save di C, kita bisa buka datanya di C. Setelah itu kita running. Jika jika tidak muncul kata-kata error, berarti kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah itu head datanya kita running kembali. Jika sudah muncul datanya dan jika tidak error, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melihat data volumenya. Kita running. Setelah kita running, muncul datanya, kita akan melihat data tetapi yang bagian volumenya saja. Baiklah, head data yang di atas kita pindahkan ke bawah. Dan kita running kembali. Dan itu sudah muncul datanya dan terlihat atas yang muncul cuma data bagian volumenya saja. Setelah itu TS plotnya kita running kembali. TS plotnya kita running kembali. Dan itu grafiknya sudah terlihat. Ya, ini grafiknya sudah terlihat. Baiklah, sejauh ini masih aman, tidak ada tulisan error, berarti kita bisa lanjut. Tahap selanjutnya yaitu dari time series-nya kita running kembali. Jika pcase-nya belum terinstall, kalian install dulu. Dan sudah terinstall. Kalau di data saya, seperti yang terlihat. Selanjutnya ACF kita running terdahulu. Dan bisa terlihat di layar munculnya seperti ini. Setelah itu PACF-nya juga kita running. Ya, dan muncullah grafik seperti ini juga. Setelah itu kita akan melihat pada dugaan 1 itu dan di ujungnya 14. Itu diambil dari grafik ACF-nya, bisa kita lihat itu. Garis-garis yang melewati garis biru secara berurutan pada data saya itu ada 14 garis. Maka kita tulis di sini yang paling ujung, yaitu data saya itu ada 14
tengahnya tetap 0, dan 3 itu berasal dari grafik PACF-nya. Karena cuma ada 3 garis yang berurutan dan yang melewati garis biru berarti yang ditulis cuma 3. Selanjutnya kita lanjut dan kita blok bagian dugaan satunya saja. Habis itu kita running kembali dan terlihat pada layar sudah muncul cuma MA14 dan terdapat intercept. Setelah itu kita lanjut ke dugaan 2 dan ikuti saja yang atas yaitu 3 dan 14. Kita running kembali. Ya, sepertinya aman. Setelah itu kita blok lagi yang dugaan 2-nya saja. Maka muncul seperti ini. Dan itu bagian intercept-nya hilang. Lanjut lagi ke dugaan 3-nya, itu kita rubah angkanya, kan dari itu 14. Kita rubah aja dari 14 ke 13. 0-nya tetap 0, dan 3 kita rubah ke 2. Running kembali. Setelah itu kita blok dugaan 3-nya saja. Kita running lagi dan error karena emang data saya yang bermasalah. Dan setelah diulang munculnya seperti yang ada di layar. Dan setelah dugaan 3-nya kita blok, habis itu di running, dugaan 3 muncul seperti yang ada pada layar. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu library-nya kita running. Jika belum terinstall Picase-nya, kita install terlebih dahulu. Dan karena saya sudah diinstal, jadi langsung muncul. Baiklah, ini sudah terinstall, bisa kita lanjut lagi ke COF test-nya. Oke, COF test 1-nya kita running. Bisa dilihat tidak ada satupun data yang signifikan. Lanjut lagi ke COF test 2 juga kita running. Bisa dilihat juga pada layar ada beberapa datanya signifikan. Setelah itu kita lanjut lagi ke dugaan 3, kita running. Ada beberapa data yang signifikan. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu residual dugaan 1, 2, dan 3-nya kita running. Jika seperti ini tidak ada tulisan error berarti aman. Lanjut lagi ke box test-nya. Kita running box test residual 1-nya. Kita running box test residual 1-nya. Begitu juga 2 dan 3. Bisa kita lihat perbedaannya pada residual 1, 2, dan 3. Residual 1 p-value-nya 1. Box text residual 2-nya p-value-nya 1. Box text p-value 3 0,8221. Lanjut lagi pada tahapan selanjutnya yaitu library forecast-nya kita running. Jika Picase-nya belum terinstall, bisa kita install terlebih dahulu. Setelah terinstall kita running, ya sepertinya aman, tidak ada tulisan error. Kita lanjut ke akurasi dugaan 1, 2, dan 3-nya kita running.
Kita lihat RMSE yang mana yang paling kecil. Itulah yang paling bagus pada dugaan 1. Pada dugaan 1, RMSE-nya 215342375, RMS 2 215812601, RMS 3 1462464. Bisa kita lihat di data saya ini, RMS-nya yang paling kecil yaitu pada dugaan 3. Maka di forecast-nya kita tulis dugaan 3, forecast dalam kurung dugaan 3H itu yang diminta ramalannya pada soal yaitu 100 harga saham yang akan datang. Maka kita tulis H sama dengan 100. Untuk kurung. Kita running, dan inilah ramalan harga saham pada 100 pada masa yang akan datang. Tidak bisa ditampilkan karena data saya sepertinya bermasalah seperti yang ada pada layar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum time series untuk peramalan 100 harga saham pada masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.